Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resminya. Oleh karena itu, kita akan mengupas tuntas sejarah panjang terbentuknya nama Indonesia, serta tentang nama-nama yang disematkan untuk negeri tercinta ini sebelum kemerdekaannya. Namun, sebelum itu, perlu diingat, jika ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan keilmuan para pendengar di dalam pembahasan kali ini, admin memohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam topik pembahasan. Sebenarnya memang sulit untuk dijelaskan bagaimana sejarah perkembangan masa silam bangsa ini. Kata tunggal nama Indonesia bukanlah hal sederhana yang bisa diperoleh dalam waktu yang singkat. Dan hikayat berkata, sebelum Indonesia menjadi nama bangsa ini, pada abad ke-13, seorang raja yang bernama Kartanegara, raja yang memerintah pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi, sekaligus raja terakhir Singasari, mencetuskan sebuah konsep bernama Cakrawala Mandala Dwipantara, yaitu penyatuan kerajaan dan sistem pemerintahan maritim, khususnya di Asia Tenggara di bawah kendali kerajaan Singasari. Namun jauh sebelum periode ini, pada tahun 78 Masehi, istilah Dwipantara sudah dipakai oleh masyarakat India untuk penyebutan wilayah Indonesia. Menurut catatan naskah kuno bangsa India berbahasa Sangsekerta, Dwipantara merujuk kepada wilayah kepulauan seberang. Hal ini sesuai dengan makna Dwipantara itu sendiri. Dwipa berarti pulau dan antara bermakna luar atau seberang, sehingga dapat dimaknai sebagai kepulauan tanah seberang. Dan jika dilihat dari letak geografis Indonesia, negeri kepulauan yang dihimpit oleh benua Asia dan benua Oseania ini memang berada tepat di seberang wilayah India. Kendati begitu, negeri ini pun memiliki panggilannya tersendiri di setiap wilayah, seperti orang Cina yang menyebut Nanhai yang berarti kepulauan laut selatan, hingga bangsa Arab yang menyebutnya Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa, yang dimana nama itu semua merujuk kepada suatu kepulauan yang terbentang jauh nan luas. Setelah kerajaan Singasari jatuh, konsep Dwipantara lenyap seakan dimakan bumi. Namun Dwipantara merupakan cikal bakal dari nama Nusantara, yaitu kisaran pada abad ke-14. Seorang Mahapati dari kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada, tepatnya pada tahun 1336 Masehi, melakukan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa, di mana isi dari sumpahnya menyebutkan bahwa sang patih tak akan melepaskan puasanya sebelum berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Menurut para ahli, Nusantara sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno. Namun ada yang mengatakan juga berasal dari bahasa Sangsekerta. Terlepas dari itu semua, Nusa sendiri bermakna pulau dan antara berarti luar atau seberang. Kata Nusantara juga terdapat dalam kitab Nagarakertagama dan Pararaton. Keduanya ditulis pada zaman kerajaan Majapahit. Meskipun banyak orang ragu akan sumpah yang dia ucapkan pada masa itu, walaupun demikian, Gajah Mada hampir berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Nusantara. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggal Dewi sampai 1357 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan pada masa Sri Sanagara inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Namun seiring berjalannya waktu, pada abad ke-15, setelah Majapahit runtuh, istilah Nusantara sempat terlupakan.
Barulah pada awal abad ke-20, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang juga merupakan tokoh pendidikan nasional. Saat itu, Nusantara digunakan sebagai nama alternatif untuk penyebutan wilayah Hindia Belanda yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai sebuah tanah yang eksotis, bangsa Eropa pun memiliki penyebutannya tersendiri, Hindia atau Hindia Timur. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, istilah Hindia sendiri telah diciptakan oleh seorang ahli sejarah dari Yunani bernama Herodotus. Kata Hindia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus, yang merujuk pada penyebutan sungai yang melewati wilayah Pakistan, India, dan Tibet. Akan tetapi, selang beberapa tahun, bangsa Yunani kuno dan para ahli geografis Eropa, nama Hindia dipakai untuk penyebutan sebagian besar wilayah Asia bagian sebelah timur. Karena bangsa ini dilewati oleh jalur Khatulistiwa, secara tidak langsung menyebabkan wilayahnya menjadi subur dan menghasilkan hasil bumi yang melimpah, terutama rempah-rempah. Dan jauh dari wilayah tersebut, sebuah negara besar dengan ambisi untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya, maka tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk sebuah kongsi perdagangan yang bernama VOC, dengan tujuan untuk menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Dalam perjalanan ke Hindia Timur, VOC mengalami banyak rintangan. Dari gesekan dengan Portugis yang memang sebelumnya terlebih dahulu berada di Indonesia, melakukan peperangan dengan warga pribumi, lalu membantai dan mengusirnya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh VOC semakin besar dengan memiliki kebijakan perdagangannya tersendiri, memperoleh dan mengatur tanah di Asia, membangun pangkalan, serta memiliki dan meningkatkan kekuatan militernya, sehingga wilayah Hindia Timur pada abad ke-17 hingga ke-18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintahan Belanda, melainkan oleh perusahaan Hindia Timur Belanda, yaitu VOC. Kendati begitu, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang berimbas pada masalah keuangan. Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan, yang kemudian segala tanggung jawab VOC diambil oleh kerajaan Belanda sehingga terbentuklah pemerintahan Hindia Belanda. Setelah harta dan milik aset VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda, sistem pemerintahan Hindia Belanda yang beribu kota di Batavia membentuk sebuah sistem direk langsung maupun dualistik. Karena meningkatnya dominasi Belanda atas wilayah Nusantara dengan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, seperti membangun jalan dan tanam paksa, membuat itu semua mendatangkan perlawanan dari kalangan elemen masyarakat. Pada zaman inilah penindasan, penderitaan, kelaparan karena kurangnya pangan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa berada di angka yang sangat memprihatinkan. Namun pada masa ini pula lah cikal bakal nama Indonesia lahir, tepatnya pada tahun 1850 dengan dilatar belakangi penyebutan wilayah Hindia Belanda yang sering tertukar dengan tempat lain. James Richardson Logan dan George Samuel Winchell Ord menerbitkan sebuah majalah tahunan di Singapura bernama Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Keduanya berpikir bahwa daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Ord mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia dan Melanesia. Ord sendiri mengusulkan Melanesia
sedangkan Logan memilih nama Indonesia. Belakangan Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi huruf O, maka jadilah Indonesia. Kemudian pada tahun 1884, nama Indonesia dipopulerkan lagi oleh seorang etnolog Jerman bernama Adolf Bastian melalui dua bukunya yang berjudul Indonesian Order die Inseln des Malaysian Archipel dan Die Volkschaft des Ostasien. Sedangkan orang Indonesia pertama yang secara resmi menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Pada saat berada dalam masa pembuangan di Belanda, ia mendirikan sebuah biro pers bernama Indonesia's Pers Bureau. Sejak saat itulah, nama Indonesia mulai akrab dikenal oleh banyak orang. Walau demikian, meskipun waktu itu nama Indonesia telah lama berkembang, Belanda menolak nama tersebut. Selama era kolonial, mereka bersikeras menyebutnya Hindia Belanda. Selama gerakan kemerdekaan pada awal 1920-an, nama Indonesia mulai digaungkan kembali oleh orang-orang pribumi. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Para cendekiawan yang mengenyam pendidikan tinggi mengusulkan untuk merangkul nama Indonesia guna menggantikan label yang diberikan Belanda pada tanah air mereka. Hal itu semata-mata untuk penyatuan ratusan kelompok etnis pribumi dengan sistem dan otoritas sosial mereka sendiri. Satu nama untuk mendefinisikan identitas dari seluruh wilayah dan lokalitas yang berbeda. Hingga akhirnya pada 1928, nama Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa dalam acara Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal juga sebagai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Saat pengumuman tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan langsung oleh komponisnya, Wage Rudolf Supratman, mengiringi momen penting ini dan bendera Sang Saka merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Dengan begitu, nama Hindia Belanda akhirnya mulai tidak digunakan. Walau demikian, pergeseran nama juga pernah terjadi pada masa saat Jepang mulai menginvasi Indonesia. Walaupun tak setenar Hindia Belanda, nama To-Indo pernah dijadikan sebagai penamaan wilayah Indonesia oleh pemerintahan Jepang. Hal itu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 saat tentara Jepang bersedia untuk menyediakan bantuan dengan menduduki Hindia Belanda. Walau pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia, akan tetapi rakyat segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang. Kekurangan makanan, pakaian, dan obat-obatan beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa, mengubahnya menjadi sebuah negara yang penuh akan penderitaan. Waktu Jepang mengambil alih Hindia Belanda, para pejabat Belanda ditempatkan dalam kem-kem tawanan dan digantikan dengan orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang. Setelah penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang kemudian disusul dengan pernyataan kekalahan Jepang di tangan Amerika, sekaligus hal tersebut menandai telah berakhirnya Perang Dunia Kedua, serta karena landasan hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya telah melahirkan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang dengan begitu, dari semulanya berbeda budaya dan etnis, masyarakat kini mulai bersatu dalam entitas yang sama serta mengakui dirinya sebagai bangsa Indonesia.